Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkira wa nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasanata wa subi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'ilal huda wa dallati ala khair ibtiga wajhillahi wa qurbihi wa maradati thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal musrab sawfil hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya rabbal alamin. Allahumma izzil islam wa ansuril muslimin. Allahumma izzil islam wa ansuril muslimin. Allahumma izzil islam wa ansuril muslimin wa ansur ikhwanana fi Palestin wa Gaza wa sa'iril biladil muslimin amma birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan salat berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendapatkan lipatan ganda daripada pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita berharap mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan anugerah yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan nantinya dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di penghujung daripada bulan Shafar yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan hati-hati kita sudah dipenuhi dengan semangat yang kuat, tekad yang kuat untuk memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bulan tersebut adalah bulan di mana dilahirkannya kekasih kita, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita persiapkan dari sekarang ya, mudah-mudahan hati kita siap, iman kita siap, wadahnya juga siap untuk semangat memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada amal yang mana amal tersebut yang menyampaikan kita lebih dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kata beliau, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati aksarukum alayya shalah. Paling paraknya bubuhan bian, kedudukan bian di hari kiamat nanti, yang paling dekat duduknya denganku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena amalan yang dibarengi dengan perintah Allah dan Allah pun mengerjakan, yaitu adalah bersalawat. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian saking hebatnya sholawat, misalkan contohnya imamnya kada khusyuk, makmumnya khusyuk, diterima Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita berjamaah. Imamnya khusyuk, makmumnya kocar-kacir, misalkan kada khusyuk, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena berjamaah. Ini yang terakhir nih agak kacau. Imamnya kada khusyuk, makmumnya kada khusyuk. Kayak apa? Nah, tetap diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Satu, karena berjamaahnya, kemudian kata ulama karena diterimanya salawat setiap kita adalah bersalawatnya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam salat kita menjadi rukun, yaitu setelah tasyahud ya, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu itu ya. Seberatan sembahyang itu mikirnya kemana-mana sudah. Entah hutang, entah kreditan macet, ya, entah apa yang dipikirkan. Itu tetap diterima. Karena apa? Sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya amun sembahyang itu tidak sholawatnya ada kawat. Ya, makanya sholawatnya itu yang cukup yang itu aja. Ada bisa dimasukkan yang lain-lain. Contohnya ulun kepingin sholawatnya pakai sholawat nariyah kada kawa. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman hana. Biar pakai itu kada kawa. Ya. Ataupun pakai salawat tip Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawi'aha wa nuril absar. Kada kawa. Dia cuma bisanya apa? Salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara pendek dan secara panjangnya adalah salawat Ibrahimiyah ataupun yang disebutkan di situ nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu paling pendeknya. Mudah-mudahan dengan malam ini kita membacakan daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dapat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuknya kita di penghujung daripada bulan Safar, jangan malah ditakuti orang. Ya, Safar di ujung sudah nih. Jangan rancak-rancak keluar rumah, jangan muunjul, jangan macam-macam. Pokoknya jangan Rabu terakhir jangan amun hendak tuh hari Minggu aja ya. Lah, muunjul hari ini hari Minggu. Ya, kalau terkena Rabu terakhir bulan Safar, kalau pina kesasah buaya kena aja. Ada buayanya gagal lawan ulun, soalnya sudah best friend kawannya antara buaya darat dan buaya sungai ya. Jangan ditakut-takuti orang ya, jangan ditakut-takuti. Kalau Rabu ukesannya Rabu kasan ya, Rabu mustamir. Kalau kita di sini ada Rabu mustamir, aneh-aneh. Ada yang mandi ke sungai, adalah yang mandi sungai Arut. Saban hari rumah ulun situ, hari. Jadi hari Rabu itu terakhir ulun niatkan bujur hendak mandi di sungai Arut. Tahu-tahu pian timbulnya di Korindo sana pian. Kalau hanyut ya. Kenapa aja? Buang sial. Sial itu sudah sial lah. Itu sudah takut sial hari ini kena sial tuh. Cuman itu la yarudul qada ila doa. Kada kawa mengubah daripada takdir Allah kecuali doa kita. Maka banyak berdoa, jangan habis sembahyang buka. Banyak berdoa, banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada adat istiadat wadah kita nih, ulun kada mengingkari masalah adat istiadat yang ketika Rabu terakhir itu harus mandi sungai. Silahkan. Siapa melarang biar mandi sungai? Selagi sungai itu sungai ampun umum. Jangan sungai orang biar mandi. Bahaya itu takap orang. Namun sungainya tadi biar mandi. Kayak babib. Nah, yang jar ulun tadi cuma dijadikan di situ diselipkan niat mandinya itu bukan gara-gara takutan. Nah, niat mandinya itu niat mandi taubat. Nah, jadi umpat hanyut dua bib dosanya. Bukan piannya yang hanyut. Kalau sepiannya hanyut berarti itu pian kada kawa berkunjung. Nah, jadi situ ya. Kalau misalkan ada, karena di daerah sebelah kita nih sana tuh ada tuh, ya ada sungainya khusus. Sungainya karena Rabu terakhir tuh sungai ini kan. Ya sudah dipilih sungainya dengan ketua adatnya mandi di situ. Nah, itu ya kalau misalkan tadi niatnya mandi taubat di situ, nggak ada masalah mah. Jadi sunnah, jadi pahala mandinya tadi. Nah, itu. Amun yang kada bisa mandi sungai, mandi di rumah masing-masing. Ya, hari Rabu tuh mandinya mandi taubat. Habis asar baca Yasin, baca Tabarak, baca Waqiah. Habis itu keluar dari rumah ziarah kuitan, ziarah kedua orang tua ataupun kirimkan Fatihah kasan orang tua kalau orang tuanya dikuburkan jauh, ya, atau kada ziarah orang alim, kuburan orang-orang alim, supaya apa? Sidin tuh yang kawak menolong kita, kawak membersamai kita untuk bisa dijauhkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita ini tadi ada di hatinya orang alim,
ada di hatinya orang wali. Karena hati orang wali itu pandangan rahmat terus. Nah itu nah. Pandangan rahmat terus, pandangan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kirimi Fatihah ke sana. Hari itu dikirimi Fatihah ke wali fulan, wali fulan, wali fulan. Wabil khusus kepada kedua orang tua difatihahi yang sehingganya kena dapat pandangan daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya silahkan ya. Kalau bisa, kalau kami di sana dijadikan hari libur. Hari libur, hari Rabu tuh hari libur, jalan-jalan entah ke pantai, entah ke gunung. Nah, silahkan. Kalau kami itu di sana ke atas gunung, ke Wadah Habib Umar. Jadi di sana kumpul baca maulid, baca samurah, baca syair-syair, ya yang lain-lain yang sehingganya berharap positif, gitu nah, berharap positif di hari tersebut. Mudah-mudahan kita kada ditulis penuh dengan bala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pasti ya, bukan miskin sebagai ujian, bukan kada bisi sebagai ujian. Setiap yang pian jalani semuanya ujian. Yang kaya ujiannya di kaya, yang miskin ujiannya di miskin. Udah, sama-sama ujian, sama-sama ujian. Yang lulus itu di akhirat, yang lulus di akhirat. Wallahu a'lam. Nah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita meneruskan daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang nasihat ataupun yang kita kenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Yang minggu lalu kita sebutkan ya, tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya, apa kemurnian di dalam agama itu apa? Nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasihat itu apa? Kemurniannya ikhlas, iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan bagaimana mengikuti jejak orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan kembali di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang hadis ke-39. Yang ke-38, al-haditsus samin wa thalasun. Adapun hadis yang ke-38 diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman, rawahu Muslim. Jar Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku mendengarkan daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka jar Nabi falyughayyirhu biyadihi, maka tahanlah atau hadanglah kemungkaran tersebut dengan tangan pian. Fa illam yastati, kalau kada mampu, kalau kada bisa, jar Nabi fabilisani, maka hadanglah, maka ya nasihatilah dengan lisanmu. Fa illam yastati, apa jua kada bisa, fa biqalbih badalika ad'aful iman, apabila jua dengan lisan tidak bisa, maka pian menjauhi daripada kemungkaran tersebut apa? Dengan hati pian. Dengan hati pian, maka jar Nabi fa in wadalika adaful iman, maka hal yang tersebut adalah paling di bawah derajatnya iman, paling lemahnya. Maksudnya apa dalam hadis ini? Dalam hadis ini menerangkan tentang pentingnya kita amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, yang mana amar ma'ruf nahi munkar itu sudah ada derajatnya masing-masing. Derajatnya masing-masing dicontohkan seperti apa? Misalkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang bubuhan pian melihat kemungkaran, maka apa namanya ya,
jauhi kemungkaran tersebut, nasihati kemungkaran tersebut dengan tangannya. Nah, ini dilihat ya, amun yang dinasihati tadi ototnya kayak ini, oh nih. Terus yang menasihati lurus, nih, kurus, kering, sedikit. Nggak usah pakai tangan, nggak usah. Kayak apa, ambil bulik aja, bulik aja. Makanya ajaran Nabi yang mampu dengan tangannya. Maksudnya apa? Nah, kalau kita bahasakan secara pemerintahan, kalau pemerintah tadi kuat dengan tangannya, contohnya hebat pemerintah tuh. Ada kemungkaran di sini, ya. Nah, ada. Ada. Kalau dia tadi kepala daerah, ada kemungkaran dilaporkan, Pak, di sini ada mungkar di sini Pak, tolong diselesaikan Pak. Nah, kata yang atas tadi, oke aja selesai yang tuh. Tapi perlu ini lah. Nah, itu lah, tangannya tadi, tanda tangan tadi. Selesai enggak mungkar tersebut? Selesai, gusur, langsung gusur, tutup, selesai. Tapi permasalahan di pemerintahannya umpat tangan dua. Ini tangannya putungan sudah. Karena kawam lagi. Nah, ini yang bermasalah. Ya, jadi kalau sudah yang seperti ini, ya Allah, mudah-mudahan negara Indonesia kita diberikan keamanan, ketentraman dan damai. Amin ya rabbal alamin. Idza salahatil amir salahatir ra'iyah. Kalau sudah baik pemimpinnya, baik masyarakatnya, baik pemimpinnya, baik masyarakatnya, ya, kehidupan, ya. Jangan pian sama-sama kan itu di zaman Nabi, di zaman kita ini lain lagi. Setiap pokoknya siapa, ya, setiap daripada pian itu amir, setiap daripada pian itu pemimpin bagi keluarganya, pemimpin bagi istrinya, pemimpin bagi anaknya, ya, yang mampu pakai tenaganya. Maksudnya di sini tenaganya, kadang harus tenaganya tadi, ya. Kalau memungkinkan hilangnya mungkar dengan tenaga, maka diusahakan dengan tenaga. Dilihat juga, makanya ketika menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, dilihat kalau itu tadi permasalahannya. Yang pertama, syaratnya tadi, mungkar tadi harus dimusnahkan, ya. Syaratnya yang pertama adalah tidak menjadi mungkar tersebut mungkar yang lebih ganal. Tahu kan, ya? Ini nih, Beb. Kalau kita urusan dengan beliau, kita amar ma'ruf dengan beliau nih, selesai kita, Beb. Anak bini kita juga mati, Beb. Memang dah. Paham kan, Beb? Maksud dulu nih. Kalau pian urusan dengan orang-orang yang seperti ini, harus dengan amar ma'ruf kepada mereka itu seperti ini, hasilnya nanti ternyata mungkarnya lebih ganal lagi. Yang tadinya cuma dipian aja, gara-gara pian koar dengan tenaga pian, akhirnya apa? Nah, mungkarnya jadi ganal, akhirnya apa? Bukan pian aja yang dimusnahkan, keluarga pian dan ini jangan sudah bukan ranah pian lagi, bukan ranah pian, berarti pian bagian yang nomor 2. Bagian yang nomor 2. Kalau yang mampu dengan tenaganya, ya, kalau yang mampu dengan itu, kemudian yang amar ma'ruf nahi mungkar, ya harus tahu dia. Yang amar ma'ruf nahi mungkar harus tahu juga ilmunya. Jangan gara-gara dipanasi orang, ayo kita harus demo, harus ikut. Nah, ini. Harus tahu ilmunya, harus tahu sebabnya, harus tahu asal usulnya, yang sehingganya apa? Tidak menjadikan mungkar tersebut menjadi kobaran mungkar yang lebih besar. Makanya tanyakan ke alim, tanyakan ke orang yang lebih tahu, tanyakan orang yang lebih mengerti. Nah, itu yang pertama. Kalau pian melihat kemungkaran,
yang mana kemungkaran tersebut mampu pian hilangkan, mampu pian musnahkan, mampu pian kurangkan dengan tenaga pian, maka kalau bisa dengan tenaga pian. Itu tadi. Kalau sudah yang tadi kayak seperti pemerintah itu tadi bagus pemerintahnya, tinggal tanda tangan. Selesai. Selesai. Ya, lokalisasi selesai, pabrik miras selesai, tutup semua. Selesai jadi. Begitu juga kalau yang di atas tadi menginggihkan pemerintah tadi tanda ulun ini ada buka ini ya. Maaf, ini. Siapa? Ya, tinggal tunggu ACC dari pian aja. Ya. Oh, ya. ACC dari pian aja. Si pemegangnya ini tadi tanda tangan. Nah, jadi yang juga. Ya, dosa jariah. Dosa ya. Padahal tanda tangan mah. Dosa jariah. Sampai pun bila sampai ia taubat. Sampai yang mengolah tanda tangan tadi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi. Kalau kemungkaran dilihat ya secara yakin dengan mata kepala pian bahwasanya ada di depan pian, kawak pian menghilangkan kemungkaran tersebut dengan tangan pian dan kekuasaan pian, silahkan. Ya, silahkan jar Nabi. Fa illam yastati, amun kada kawak jua dengan lisannya dengan tenaga Nabi pada kawak ulun ini cuma bisa berbicara saja. Maka yang jago menasihati silahkan menasihati. Ya, silahkan menasihati juga. Cuman nasihat tadi ada caranya. Ya. Maksudnya apa? Ada caranya. Jangan sembarang menasihati. Paham Rabian? Lagi haratan mabuk. Kenapa mabuk-mabukan gini. Botol dibuka. Selesai. Nah, kau kada sadar pian nasihati. Apalagi lagi rame-rame pian. Kamu ini kenapa haram ini. Yang tadinya seharusnya ini tadi cuma seorang aja dosanya. Gara-gara pian keluar pander tadi menasihatinya tadi salah wadah, akhirnya sekampungan tahu. Gara-gara satu mulut yang berbicara. Makanya jar Imam Syafi'i beliau mengatakan man wa'adha akhahu sirran faqad nasahu wa zanahu. Barang siapa yang menasehati saudaranya yang salah secara sir, dibawa dulu dudukan cekek mati. Duduk ya. dilihat dulu dilihat cara menasihati. Kalau si Din lapar bawai makan mana ya? Mana dilihat nih kan kelihatan aja muha lapar ya kalau lah muha kada dapat duit itu kelihatan aja modelnya itu dilihatin. Oh, muhanya ini lapar bawai makan dulu. Tapi pas haratan makan jangan dinasihati. Kenapa pian buka ini? Kalau kada ditawak dengan piring untung pian. Ini lihat juga habis makan enak, sudah santai, hati tenang. Ini baru. Pelan-pelan juga, jangan di rumah makan. Jangan keluar dulu Pak ya. Saya mau nasihatin ini nih. Ini ngerjain mungkar kemarin mabuk di sini kan. Waduh. Ini namanya bunuh diri itu namanya. Ya, jadi apa? Kalau dia tadi lapar, diberi makan, diberi secukupnya, kemudian duduk berdua, 4 mata yang sehingganya dari hati ke hati menyampaikan bahwasanya perihal itu salah. Dilihat kalau misalkan tadi kata bisi duit, pian tadi ada dalil hadis Quran dan yang lain-lain. Kenapa pian dalam hadis Quran tuh mabuk tuh haram? Pian kenapa? Nah, ini makinnya dibari dulu duit. Apa? Ini ada sedikit hadiah kasan pian, mudah-mudahan manfaat kasan pian. Cuma belum besar. Ini kasan makannya. Jangan lagi kasan minum-minum. Kasihan keluarga.
kasihan anak, kasihan, kan nyaman sedikit. Ya kalau ini kada nasihatnya 1 jam, bubuih, duit membari kada juga. Nah ini dilihat juga cara menasihati. Makanya ya orang yang menasihati secara lisan itu harus tahu wadah dan tempatnya dia menasihati dan keadaannya. Makanya dari Imam Syafi'i, man wa'adha akhahu sirran, barang siapa yang menasihati saudaranya secara sir, faqad nasahahu wa zanahu, maka dia bujur-bujur menasihati dan menjaga kehormatan saudaranya. Menjaga kehormatan saudaranya. Wa man wa'adha ala niatan, barang siapa yang menasihati saudaranya secara terang-terangan, dor-doran langsung habis, faqad fadahahu wa syanahu, maka inya tadi menghinakan saudaranya dan membuka daripada aib saudaranya tersebut. Nah ini cara kita menasihati tadi. Dilihat keadaannya, dilihat waktunya, dilihat timingnya, sehingga menasihati tadi masuk di dalam kategori orang yang perlu kita nasihati. Nah ini yang tidak bisa secara tenaganya, silahkan secara lisannya, secara lisannya. Dan terakhir fa illam yastati fa biqalbih, amun yang sudah kada bisa lagi, tenaga kada bisa ya habis, kemudian lisan pinanya ya jago nasihat pun kada, bisi dalil pun kada, ya apa fabi qalbi, dengan hatinya melihat kekawanan kesalah, kayak apa menasihat ini nggak cocok kan, dengan tangan kan ulun kada kuat, dengan lisan kalah dalil dengan sidin. Terus ya apa, ya, doakan aja sudah dari hatinya. Maksudnya apa? Pian mungkar tadi apa? Pian mengingkari dengan hati, aku ini kada cocok gitu nah. Ya, kada cocoknya nih dilihatkan dulu, kada cocoknya gara-gara maksiatnya, bukan manusianya. Jelas? Ini mau perjelas lagi ya. Kalau dengan ahli maksiat, dengan ahli mungkar, mungkarnya yang pian kada suka, bukan orangnya. Jelas? Ini kada satu paket, Beb. Mungkarnya kada suka, orangnya lagi. You and me and selesai pokoknya sampai di sini. Nah ini itu yang salah. Akan tetapi manhaj kita, ya, perjalanan kita ataupun tariqah kita di dalam ya berjalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bentuknya apa? Ya, kalaupun itu dengan hati, kalaupun itu dengan lisan, kalaupun itu dengan tenaga, maka yang diingkarkan adalah mungkarnya, bukan orangnya. Bukan gara-gara ini mungkar tadi ya, tahu-tahu apa, dah putus silaturahmi, dah sudah selesai, ada tahu lagi ya, ada tahu lagi urusan ikam aku ada. Nah ya, silaturahmi terus jalankan, saling menziarahi terus, saling menjenguki terus. Pas yang lagi mungkar ini tadi garing, alhamdulillah pas waktunya dahan lakas mati. Itu doa terakhiran tuh. Ya ulun kada bisa doa yang lain kecuali mendoakan sidin supaya lakas mati bibai. Terkadang lewat malaikat tuh wa anta mislu daliknya. Dan engkau pun dapat kayaknya yang duluan mati. Nah ini jangan doakan yang buruk-buruk ini tadi. Kalau lewat malaikat tadi mendoakan jar diamini, ikam pun dapat jar tahu-tahu pian duluan yang mati daripada yang melakukan yang seperti. Tapi Bang, memang Bang, sunnatullah nih. Yang mungkar nih Bang, lawas matinya. Ya. Benar. Penitih aja. Yang buntat tuh lawas matinya. Coba yang hayir, yang baik, yang masya Allah, yang tawadu orangnya, kada lawas tuh, kada lawas. Makanya setengah-setengah Bian, jangan terlalu baik, jangan terlalu buruk. Coba Bian perhatikan bujur-bujur, yang terlalu baik tuh lakas. Tapi itu tidak semua. Tapi ya kita hidup nih, kita perhatikan loh. Misalkan sekampung aja lah CRT, pasti tahu. Ya Allah, Siti itu nah ahli sembahyang lakas,
Kita nih yang kada sembahyang kada mati-mati kan. Iya. Ahli sembahyang itu tuh. Berarti bagus kada sembahyang kita nih kada mati-mati kan. Wah, ini. Kalau kita sembahyang bisa mati kan aja. Nah, ini pula yang agak aneh-aneh tadi, agak aneh-aneh. Nah, makanya apa? Fa innaha min adafil iman. Wa dzalika adaful iman. Nah, itu paling rendahnya. Ya, paling rendahnya di dalam keimanan. Maksudnya apa? Bukan kada bisi iman, ya kada kawa. Ya sudah dengan doa kita kayak kita di sekarang, ya. Ada pian yang siap dikirim ke Palestina? Hah? Palestina Israel ini. Kalau kada bisa boikot, gitu lah. Itu paling rendah tuh. Nah, kada bisa tulak ke sana, melihat kebongkaran, melihat pembunuhan yang ada ini tadi kada kawa, nah. Ya, dengan lisan pian. Maksudnya dengan lisan pian, dengan tulisan pian, dengan apa? Itu bisa, ya. Ataupun dengan pian tadi, dengan paling rendahnya iman tadi apa? Ya, caranya memboikot. Boikot yang paling ringan-ringan itu aja. Itu paling ringan sudah ya, iman kita, cara kita membantu mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala itu paling ringan. Makanya di sini ya masuk dalam kategori syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Syarat orang yang mau melaksanakan amar ma'ruf, ya, perintah kebaikan dan menjauhi daripada kemungkaran. Itu apa? Wa huwa ahammuha, yang paling penting, yang paling spesial, ayyakuna may ya'mur bi ayyanhahu mimma ajma'a la hurmati. Ya, yang pian akan nahi mungkarkan ini adalah yang sepakat atas keharamannya. Jelas ya? Yang sepakat atas keharamannya. Contohnya minuman keras. Dari hadis ada, dari Quran ada, ulama ada. Ini sepakat sudah. Sepakat sudah. Ataupun seperti apa? Seperti orang yang meninggalkan sembahyang ataupun dan yang lain-lain. Nah, yang cari yang sepakat-sepakat ini di dalam pian mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau masih khilaf-khilaf enggak usah. Kemudian yang nomor 2 syaratnya apa? Kalau yang mau nahi an-nahi anil mungkar, nahi mungkar apa? Alla yaghliba ala dhannihi anna inkarhu sayuaddi ila mungkaran akhar. Dia harus yakin, dia harus lewat di dalam hatinya, dalam sangkaan dirinya bahwasanya mungkar yang dia hindari, mungkar yang dia ingkari ini tidak membuat mungkar yang lebih besar. Tidak membuat mungkar yang lebih besar. Maksudnya apa? Seharusnya mungkarnya tadi setelah pian itu selesai, ini kada selesai mungkarnya. Makinnya diolah yang tadi, makin jadi mungkar yang lebih besar. Nah, ini yang harus disebutkan yang seperti ini. Seperti apa? Contohnya, ya, fa in ghalabatana an taghayyaru bi yadihi yusabbibu munkaran asyad minhu min qatlihi aw qatl ghairihi bisababi kafiyadihi. Contohnya dengan dia ingkarkan mungkar dengan kekuasaan dia, dengan tangan dia, dengan kehebatan dia, maka akan menjadikan pembunuhan di mana-mana. Maka jangan, ya. Maka turun derajatnya dengan lisannya, ya. Fa in kana khafa ayusabi biqauli mithla dzalika ghayyara biqalbihi, ya. Kalau kada bisa baru dengan lisannya, kalau kada bisa baru dengan hatinya. Ya, baru dengan hati. Kemudian yang nomor 3, ayyarfiqa fi amri ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalau bisa lemah lembut di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jangan keras-keras. Ya, yang keras aja jauh orang. Ya, yang lembut terkadang jauh masih, apalagi yang keras. Yang lembut-lembut kayak kita ini lembut-lembut sudah, ya, itu sudah jauh orang, apalagi yang kuar wa khususun bil jahil bidil izzati zalim, ya, wabil khusus kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang kada tahu, orang-orang yang memiliki kekuasaan yang sehingga mungkin dengan kekuasaannya tadi bisa mencelakai pian sendiri. Nah, ini perhatikan, ya, bisa mencelakai pian sendiri, kecuali pian yang kayak model Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu meninggalnya di dalam penjara. Keras.
Jadi Imam Syafi'i bilang, ini gurunya nih, padahal sezaman Imam Syafi'i. Ahmad, yang lemah lembut, yang tenang, yang ini tetap keluar kok. Akhirnya apa? Itu subhanallah disiksa bertahun-tahun Imam Ahmad bin Hanbal di dalam penjara, dan dalam riwayat meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal di dalam penjara. Karena apa? Karena apa? Mengkor-korkan yang pemimpin yang zalim. Imam Syafi'i terkait itu kan tadi kan sudah disebutkan, dengan lisannya silahkan, dengan tenaganya silahkan, dengan hatinya silahkan. Ini semuanya jalur pian dakwah. Nah, kalau kada bisa dua ini, satu ini jangan ditinggalkan. Doakan ya Allah, ya. Makanya ketika Imam Junaid jalan dengan murid-muridnya di pinggir pantai, kemudian melihat orang mabuk-mabukan pinggir pantai, bepadah, ya. Wahai Imam Junaid, tolonglah doakan Sidin nih, yang mabuk-mabukan di pinggir-pinggir pantai ini. Waduh, meresahkan warga nih, meresahkan warga. Jar Imam Junaid mengangkat tangan, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrahum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan di dunia, bahagiakan juga Sidin ya di akhirat. Oh, muridnya tadi sangkal, guru, apa doa kayak itu? Nyaman Sidin didoakan, bahagia kan, karena kan habis mabuk kan cekakak cekik, apa akhirnya apa? Subhanallah, kada terlalu lawas, selesai daripada perjalanan daripada Imam Junaid sampai ke rumah, apa? Si pemuda tadi langsung diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung taubat di hadapan Imam Al-Junaid. Karena apa? Karena doa yang baik tadi. Ya, doa yang baik. Seburuk-buruknya, ya, seburuk-buruknya orang, lebih buruk diri kita. Ya. Seburuk-buruknya orang, lebih buruk diri kita. Sebaik-baiknya kita, lebih baik orang. Sebaik-baiknya kita, masih lebih baik kurang. Makanya jangan pernah beri prasangka baik dengan hawa nafsu. Jangan. Dengan diri kita nih tadi, dengan nafsu, kita nih paling baik sudah, paling alim sudah, paling sholat jamaah sudah, paling sudah. Ini sudah yang paling. Jangan. Makanya dalam kaidahnya apa? Sebaik-baiknya kita, lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk diri kita. Makanya kata kawan, jangan pernah suudon berprasangka buruk walaupun ahli maksiat. Kada tahu akhirnya, kada tahu kita akhirnya kayak apa ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu diberikan yang baik-baik, takut ditutup dengan yang kada baik. Terkadang kita diberikan yang kada baik, kemudian ditutup dengan yang baik. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan yang baik dan ditutup juga dengan yang baik nantinya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga amar ma'ruf nahi munkar ini perlu. Kayak pian di RT pian ini kada bagus, tolong dinasihati. Lebih naik lagi RW kada bagus, tolong naik lagi camat, lurah, naik tata cara menasihati. Makanya ketika malaikat azab ataupun malaikat bala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab satu kampung, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, habiskan kampung ini. Habiskan kampung ini. Kata malaikat, mulai dari mana ya Allah? Mulai daripada yang alim itu. Ayo kan. Jangan kenapa? Karena inya kada pernah berubah, muhanya tadi melihat kemungkaran. Santai aja. Maksudnya apa? Si alim ini tadi, si ahli di dalam hukum orang yang berkuasa tadi, biasa-biasa mah dengan mungkar biasa mah mukanya ketidak perubahan. Maka dimulai dari mereka. Ayo kita. Kada dimulai dari yang mungkar, menggawi mungkar dulu, kada. Digawi dari yang baik. Ya, diturunkan dari yang baik. Mudah-mudahan kita dijauhkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kebaikan. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa amar ma'ruf nahi munkar walaupun dengan hati kita, dan mudah-mudahan memberikan wadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ftahna bil arifin wa faqina fid din wal amin wa la hadiniya wa ala kulli salih jami'a syamil min khairin wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin taqabbalallahu minkum.